Luyan, aku kangen sama kamu. Pergi sana. Jangan kira aku nggak tahu. Tadi malam kamu diam-diam keluar, memesan 8 model pria. Sekarang mau ganggu aku lagi? Ya soalnya kamu nggak ada di rumah. Kalau nggak, mana mungkin aku carry orang lain? Shen Yanyo. Kamu benar-benar membuatku jijik. Semua yang dilakukan tokoh utama wanita ini, benar-benar bikin ilfil ya. Nggak cuma tokoh utama pria, ganti aku juga nggak bakal tahan. Tokoh wanita ini mengusir cinta sejatinya orang, sekarang malah keluar main-main. Anaknya aja nggak diurus. Ini keterlaluan banget sih. Tolong ya cinta sejatinya cepat balik. Payudara pembaca ini, juga payudara yang perlu dijaga. Laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak. Aku kan jomblo sejak lahir. Jangan macam-macam. Shen Yanyo. Aku peringatkan kamu sekali lagi. Mulai hari ini, jangan masuk ke kamarku lagi. Bezok aku akan berunding dengan keluarga. Aku mau bercerai. Dia memanggilku Shen Nian. Dia adalah Luyan. Aku ternyata masuk ke dalam novel Sio yang aku baca, dan jadi tokoh wanita pengganggu itu. Kalau begitu, pada hari aku diusir dari rumah, bukankah nyawaku akan melayang? Jangan-jangan, aku nggak mau bercerai. Nggak ada ruang untuk berunding. Aku sudah muak denganmu. Aku akan cari ibu tiri baru untuk duo-duo. Ibu duo-duo. Pasti bukan wanita hina, dan berperilaku buruk sepertimu. Luyan. Sayel, aku nggak mau baru masuk langsung diceraikan, lalu mati tragis karena kecelakaan. Aku harus cari cara untuk merebut hati Luyan dan putriku. Dengan begitu, baru bisa membuat posisiku sebagai nyonya keluarga kaya ini aman. Wah. Aduh, ternyata orang kaya di novel. Rumahnya semewah ini. Kalau aku bisa memperbaiki citra pemilik tubuh ini, dan menjadi tokoh utama yang baik dan cantik di hati mereka. Bukankah aku bisa menikmati hidup mewah, selama-lamanya di keluarga kaya ini, tidak perlu kembali ke rumah sakit untuk membersihkan kotoran pasien. Dan langsung jadi ibu tanpa susah payah. Apa kamu lagi mau diam-diam dari ayah, menyelinap keluar cari pria lain? Aduh, si kecil yang imut banget, cantik dan segar. Jangan pegang aku benci kamu, HMPH. Baiklah, aku tidak pegang. Aku dengar kamu bertengkar dengan ayah. Kamu wanita jahat yang mata keranjang. Kamu tidak pantas untuk ayahku. Aku dukung ayah untuk cerai denganmu. Pemilik tubuh ini memang suka bersenang-senang, suka main di luar. Tapi dia tidak pernah benar-benar selingkuh. Tubuh ini masih bersih. Hanya pernah berhubungan dengan tokoh utama pria itu. Duo-duo. Perceraian, itu urusan orang dewasa untuk dibicarakan. Kamu, sekarang harusnya tidur dengan patuh. Jangan pura-pura peduli padaku. Kamu sudah tidak bisa membujukku lagi. Nanti sebentar, Tante Nuan-Nuan akan pulang ke Indonesia. Aku sudah punya calon ibu tiri baru. Kamu, benar-benar membenciku? Sangat membenci. Duo-duo. Dulu, aku memang melakukan banyak kesalahan, tidak baik padamu, tidak baik pada ayah. Tapi aku adalah ibumu yang sebenarnya. Bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu? Aku tidak akan termakan trikmu.
Lalu apa yang harus kulakukan agar kamu tidak membenciku lagi? Tergantung penampilanmu. Harus mendekati 2 orang sekaligus. Ini terlalu sulit. Tapi, ketulusan adalah senjata pamungkas. Aku pasti tidak akan menyerahkan posisi ini kepada cinta pertama yang idealnya Luyan itu. Kamu. Ada yang mau dibicarakan? Ebio. Marketing bar tadi telepon. Bilang. Meja VIP untukmu sudah dipesan. 8 host pria semalam itu. Sudah semuanya siap. Luyan, sebagai CEO grup sebesar itu, selain kerja, semua fokusnya ada di keluarga dan anak. Biasanya juga tak ada kabar burung sama sekali. Bisa dibilang pria idaman. Pemilik tubuh ini masih belum puas? Tolak. Mulai hari ini, semua telepon dari tempat hiburan langsung ditolak semua. Aku mau jadi istri dan ibu yang baik. Mendampingi suami dan mendidik anak. Hari ini nyonya muda, kok aneh sekali ya? Siapa yang izinkan kamu masuk? Bawakan segelas susu, membantu tidur. Tac perlu. Kamu benar-benar mau bercerai? Kamu terus menguji batas kesabaranku. Bukannya karena kamu tahu aku peduli keluarga. Dan tak mau dua-dua jadi anak broken home, lalu memanfaatkannya untuk mengendalikanku? Aku sudah tanya pendapat dua-dua. Lihatlah. Père Jean-Gian se réunit. Apamazi ada Yang perlu dit en bas. Astaga. Banyak sekali angka nolnya. Dia sudah sangat membenci pemilik tubuh asli. Masih mau bagi banyak harta. Sayang, kita jangan bercerai ya. Mulai besok, aku sendiri yang antar dua-dua ke sekolah. Aku tidak boleh tidur lagi. Sudah janji dengan Luyan, harus mengantar dua-dua ke sekolah. Nyonya kapan? Bisa membuat sarapan, bahkan sarapan berbentuk hati. Nah, Setelah makan, malah bilang mengantar sendiri ke sekolah. Bukannya Nyonya bilang, anak-anak itu paling merepotkan, jangan-jangan Nyonya salah minum obat. Dua-dua sudah bangun belum? Sarapan hampir selesai. Nyonya, dua-dua masih ngambek karena bangun tidur, tidak bisa bangun. Aku akan memanggilnya. Tolong bantu dia. Siapkan tas sekolahnya. Dua-dua, cepat bangun. Jangan malas-malas bangun. Nanti terlambat ke sekolah. Jam Sejanai, kamu juga bisa bangun? Tentu saja. Aku ini pekerja keras masa kini. Bangun pagi untuk kerja. Sudah sangat terbiasa. Mulai sekarang aku yang bertanggung jawab. Mengantar dan menjemput dua-dua ke sekolah ya. Hari ini ada lomba olahraga orang tua anak. Kalau begitu aku harus tunjukkan performa yang baik. Mulai sekarang kamu awasi aku. Jika aku melakukan kesalahan, kamu baru pertimbangkan. Urusan mencari ibu tiri. Bagaimana? EL. 1, 2, 1, 3. 2, 3. Bagaimana? Hari ini kita pakai baju seragam orang tua enak.
Ini dari mana? Hah, kamu lupa lagi. Ibu, waktu itu Duo-Duo lihat orang tua lain naik motor ini antar anak sekolah. Dia juga mau, terus dibelikan. Tapi kamu malu, jadi sekalipun gak pernah dipakai. Malu apa sih? Naik motor kesayanganku. Humph. Nggak akan pernah macet. Eyo, 23. 123. kamu bisa naik motor? Masa nggak bisa? Dulu mama sering naik ini buat. Buick APR? Pokoknya aku jago banget naik motor. Kamu peluk mama aja yang kuat. Berangkat. Ibu, apa dia bisa naik motor? Duo, waktunya bangun. Sudah jam 7:30, sebentar lagi telat. Mana Duo? Bapak, ibu nganterin Duo-Duo ke sekolah. Dan dia pesen banget ke kita. Tunggu bapak bangun, harus sarapan dulu baru ke kantor. Bapak, Ini semua dia yang buat? iya, bapak, ibu bangun jam 6:30 pagi, langsung bikin sarapan, terus bangunin Duo-Duo. Lalapasan ke kita, jangan ganggu bapak. Biar bapak istirahat lagi. Dulu jam segini, ibu baru pulang dari luar. Abis clubbing semalaman. Hari ini kok kayak orang lain ya? Iya, betul. Katanya nggak akan main keluar lagi. Suruh aku blokir semua kontak. Bos-bos, marketing, sama mail model itu. Mau cari masalah apa lagi dia? Nggak boleh. Hari ini ada lomba olahraga keluarga Duo. Aku harus pergi lihat. Nonation, Anda ini bankrupt. Hah? Ini tidak seperti gaya Anda biasanya. Tidak apa-apa. Gaya saya beragam. Eyo, Sepeda motor listrik yang diparkir di sini sering dicuri akinya. Saya lebih baik memarkirkannya di pos satpam untuk Anda. Ini boleh juga? Tentu saja bisa. Dulu yang sombong ini, Rolls-Royce hampir menabrak wajah saya. Sekarang bepergian dengan rendah karbon seperti ini. Mau makan? lihat, kamu masih ingin makan diam-diam. Siapa yang ten? Luar biasa. Coba kamu cicipi. Jadi yang kamu ingin makan adalah sosis bakar. Iya, kalau tidak, kamu kira apa? Ibu Lu ini sepertinya tidak pernah mengantar anak ke sekolah. Apalagi mengikuti lomba olahraga orang tua anak. Payah. Matahari terbit dari barat. Bagaimana, enak kan? Kalau enak, Mama akan membelikannya untukmu setiap hari. Kamu lebih baik memikirkan lomba olahraga orang tua anak. Bagaimana menghadapinya? Tenang saja. Dulu, Mama adalah Juara lari jarak jauh di sekolah. juara pertama. Bukankah dengan mudah? Campaign. Acara olahraga keluarga kita akan segera dimulai. Pertandingan pertama adalah lari 3 kaki berdua. Apa semua orang tua sudah siap? Pemenang juara pertama bisa memilih satu sesuka hati. Boneka edisi terbatas Camilo. Wah, Nona Shen. Nanti ada olahraga keluarga. Aktivitasnya cukup berat. Perlu saya panggilkan pengganti untuk Anda? Tidak perlu. Saya bisa sendiri. Olahraga ringan ini tidak akan sulit bagi saya. Duo, nanti kamu dengarkan perintah ibu. Ibu bilang 1, kamu langkahkan kaki kanan. Mengerti? kamu bisa? Ibu dan anak kompak pasti berhasil. Tenang, lihat saja saya. Saya umumkan permainan sekarang resmi dimulai. 1, 2, 1, 2. Semangat. Yeay, kita menang. Duo, ibu hebat tidak?
Selanjutnya adalah lari gembira keluarga, menguji ketahanan orang tua dan anak. Semua, semangat terus. Setelah ikut, bisa istirahat. Saya ingat di buku aslinya Duo-Duo punya asma. Tidak boleh lari lama atau olahraga berat. Tapi sesuai stamina saya, menggendongnya lari juga tidak masalah. Duo-Duo, sebentar lagi kamu dengarkan ibu. Jangan lari sendiri. Saya gendong kamu sprint saja. Ingat ya? Dulu kamu paling benci permainan keluarga ini. Kali ini berusaha keras pura-pura jadi ibu yang baik. Apa kamu ada tujuan lain lagi? Tentu saja ada tujuannya. Aku sudah tahu. Kalau tidak berusaha, bagaimana bisa dapat boneka Barbie? Bukankah kamu suka? Mama tentu harus berebut juara 1. Benarkah itu yang kamu pikirkan? Tentu saja. Baik, aku juga akan berusaha. Baik. Duo-Duo punya asma. Dia ternyata tidak tahu, bahkan berani membawanya ikut olahraga yang berbahaya seperti ini. Buat ulang perjanjian cerai untukku. Jika Duo-Duo mengalami masalah apapun, aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Kali ini kita harus bercerai, ya. 3, 2, 1, mulai. Ayo, ayo, semangat, Sen Yan Yan. Sebentar lagi sampai finish. Mama, turunkan aku. Aku bisa, tidak boleh. Kita harus dapat juara 1. Keselamatanmu juga harus kujaga. Percayalah pada Mama. Mama bisa. 3, 2, 1, sprint. Lari gembira orang tua anak kali ini. Orang tua lu Duo-Duo juara 1. Sen Yan Yan. Duo-Duo. Duo-Duo, ada apa? Aku tadi sangat hati-hati saat menggendongnya. Jika Duo-Duo terjadi apa-apa, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Duo-Duo. Gimana? Mulai sekarang, semua urusan Duo-Duo, nggak usah kamu urus lagi. Juga jangan bertindak semaunya, mengantar jemput Duo-Duo. Dia memang punya asma. Kamu bahkan nggak tahu soal ini? Dia sama sekali nggak olahraga berat. Kok bisa kambuh asmanya? Jangan-jangan ada masalah lain? Kamu tega mengutuki anakmu sendiri? Aduh sialan, aku bukan itu maksudnya. Aku tahu Duo-Duo punya asma. Makanya tadi waktu lari, aku yang gendong dia sepanjang jalan. Ini yang disukai Duo-Duo. Makanya aku... Sinkirkan. Jangan pura-pura, pura-pura bec. Jangan sok suci. Setidaknya waktu aku nemenin anak, ikut lomba olahraga keluarga, nggak pernah ada masalah seperti ini. Shen Yan Yan. Kamu nggak pantas jadi ibu Duo-Duo. Maaf. Aku juga nggak tahu kenapa bisa begini. Kakak, malam ini main yuk. Aku kenalin adik baru buat kamu. 8 perut kotak-kotak, dijamin puas deh. Jangan salah paham. Aku akan segera cetak surat perceraian. Kasih aku kesempatan lagi dong. Aku sumpah, aku nggak akan ke tempat seperti itu lagi. Sekarang juga aku hapus. Hapus yang ini, mungkin masih ada. Shen Yan Yan. Janjimu cuma omong kosong. Benar-benar menjijikan. Bukan. Bantu aku buat janji untuk bercerai di kantor catatan sipil. Jenggen. Ayen. Aku pulang. Selesai. Gue kena batunya. Si cinta pertama dia udah balik. Yan, aku baru pulang dari luar negeri. Begitu dengar kabar Duo-Duo kecelakaan, langsung aku buru-buru kembali. Lama tidak bertemu. Terima kasih masih ingat Duo-Duo. Kebetulan, aku mau cerai dengan Sen Yan Yan. Dengan wanita yang tidak bertanggung jawab seperti dia, aku nggak tahan sehari pun. Apa kerja keras juga tidak bisa mengubah nasib? Tidak boleh. Aku tidak boleh menyerah begitu saja.
Nona Siang, terima kasih sudah peduli pada anakku dan Yan. Memang kali ini adalah kelalaianku. Sebagai seorang ibu, kedepannya pasti aku akan lebih menyayanginya. Maaf membuat Nona Siang menertawakanku. Yan, aku belajar di luar negeri tentang psikologi untuk guru anak usia dini. Bagaimana kalau mulai sekarang biar aku yang merawat duo-duo? Aku tahu kamu akan menolak, tapi aku sudah memutuskan untuk bercerai denganmu. Kamu sudah bukan nyonya rumah keluarga lu lagi. Kamu tidak punya hak untuk menghalangi keputusanku. Masa sih aku tidak punya hak? Aku kan tetap ibunya duo-duo. Kamu dengar dulu kata dokter. Baru tuduh aku bersalah? Cewek idamanmu baru pulang, langsung kamu usir aku. Aku jadi malu dong. Ah, kalau memang tidak bisa, kita bertiga bareng-bareng, merawat duo-duo juga boleh. Dokter, bagaimana kondisi duo-duo? Dokter, cepat katakan, jangan pura-pura peduli di sini. Sekarang kamu tidak punya hak untuk peduli pada duo-duo. Seseorang usir dia keluar. Aku tidak mau melihatnya lagi. Luyan, kamu tidak boleh seperti ini. Biarkan duo-duo menemuiku. Kalau duo-duo juga bilang aku salah, aku akan langsung pergi. Sekarang kamu tidak punya kesempatan lagi. Apa akhir dalam novel itu akan terjadi? Aku sebentar lagi akan diusir, lalu tewas dalam kecelakaan. Luyan, biarkan aku bertemu duo-duo sekali lagi. Dia adalah darah dagingku sendiri. Biarkan aku bertemu sekali lagi. Aku tidak mau melihatmu sedetik pun lagi. Aku rasa duo-duo bahkan lebih tidak mau. Pergilah. Ikatan antara kita sudah putus. Hancur. Semuanya hancur. Luyan, tunggu. Ayah, tadi aku cuma pura-pura sakit. Sebenarnya, hari ini aku senang banget main. Syukurlah duo-duo nggak apa-apa. Sebenarnya apa yang terjadi? Sekarang kok belajar bohong? Karena aku pengen ketemu mama. Apa ada lagi sesuatu? Ide jahat dan tujuan? Makanya aku pura-pura sakit. Tapi aku rasa kali ini mama nggak bohong ke aku. Kamu tadi di dalam udah dengar semuanya. Ayah, maafin aku dong. Duo-duo nggak akan bohong lagi. Mama, bangunlah. Syukurlah kamu nggak apa-apa. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Kamu kalau mau ngetes aku lagi nanti, jangan pakai cara kayak gini. Meski duo-duo kali ini pura-pura sakit. Tapi kamu sebagai ibu duo-duo, kok sampai nggak tahu kalau dia punya asma? Bahkan nyuruh dia olahraga berat sama kamu. Cuma karena hal ini, aku pasti nggak bakal maafin kamu. Ambilin perjanjian cerai yang udah aku susun ulang, bawa ke sini. Aku mau cerai. Pria ini benar-benar nekat banget buat ngusir aku. Memang kekuatan cinta pertama, nggak ada yang bisa nandingin. Tapi aku nggak bisa gitu aja, ngulangin akhir hidup yang dulu. Jojo, mulai sekarang, Tante akan tinggal bersama ayahmu, merawat kalian. Setuju? Tante tidak akan pergi lagi. Akulah ibu kandung duo-duo. Ini cuma salah paham. Nanti aku pasti bisa merawat duo-duo sampai gemuk dan sehat. Aku nggak mau gemuk. Walaupun kamu ibu kandung Jojo. Tapi kamu kan dengar tadi dia bilang, dia sama sekali nggak mau diasuh olehmu. Tanda tangani surat cerai ini, lalu pergilah. Kalau kamu masih memaksa bertahan di sini, maka aku terpaksa akan mengambil tindakan tegas. Apa benar nggak bisa? Kasih aku kesempatan lagi? Kok si kecil ini juga berbalik mendukung dia? Apakah citra pemilik tubuh asli ini, di Heirai Miraka, sudah tertanam sedalam ini? Luyan, aku bersumpah. Kali ini aku pasti akan jadi ibu yang baik. Istri yang baik. Tidak perlu lagi. Nanti aku dan Siang Nuan yang akan merawatnya dengan baik. Tanda tangan saja. Kalau aku tanda tangan ini, sama saja bunuh diri. Posisi nyonya keluarga kaya ini, belum juga mantap diduduki, sudah mau tamat riwayat.
Benar-benar tidak ada kemungkinan lagi? Siapkan kamar tamu untuk Nona Siang Nuan. Ayah, bagaimana kalau kasih mama kesempatan sekali lagi? Kenapa? Pasti karena dua-dua masih kecil, hatinya lembut. Duo-duo. Ayahnya sudah meninggalkan harta yang cukup untuknya. Cukup untuk menghidupinya seumur hidup. Dia tidak bertanggung jawab. Tidak pantas menjadi istriku dan ibumu. Dia tidak boleh tinggal di sini lagi. Selama ini, aku memang tidak suka pada ibu. Aku benci dia tidak peduli pada keluarga ini. Tapi di acara olahraga keluarga, untuk boneka yang kusuka, dia berusaha sangat keras dan berani. Ayah selalu melarangku ikut acara-acara seperti ini. Aku juga tidak punya teman dekat. Hari ini adalah pertama kalinya ibu mengajakku bermain, membuatku merasakan kebahagiaan yang belum pernah kurasakan. Jadi, aku ingin memberinya kesempatan sekali lagi. Akhirnya ada yang membelaku. Bagus sekali, nggak jadi mati konyol. Duo-duo, aku pasti akan capai itu ini hal di masa depan. Aku tidak akan membiarkanmu lagi. Punya pikiran mencari ibu tiri. Melihat wajah Duo-duo, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika ada sedikit kesalahan lagi, aku tidak akan menahanmu. Saya jamin tugas ini akan terlaksana. Kalau begitu, aku ajak Duo-duo istirahat dulu. Kalian sibuk saja dengan urusan kalian. Aku mau dengar dongeng Grimm. Hari ini kau menyelamatkan nyawa mama. Mau dengar apapun boleh? Maaf. Aku melakukan itu tadi. Hanya untuk menyuruhnya pergi. Yan, kupikir kau masih benar-benar menyukaiku. Dulu kan kau yang memilih pergi. Untuk belajar ke luar negeri. Aku tahu sebelumnya aku punya Kezalaon. Tapi justru karena kehilangan. Aku baru sadar aku selalu mencintaimu. Maaf. Tidak bisa. Kenapa? Sekarang aku sudah punya Duo-duo. Aku hanya ingin membesarkannya dengan sehat. Tapi bukannya sebelumnya kau bilang, akan mencarikan ibu tiri untuknya? Tenang saja, aku pasti akan lebih baik dari Shen Nian dalam merawatnya, lebih bertanggung jawab. Aku bilang begitu sebelumnya juga untuk Duo-duo. Tapi kalau sekarang Duo-duo tidak mau, aku hanya bisa menghargai pendapatnya. Tidak apa-apa, aku mengerti. Tapi, terima kasih banyak sudah memberiku tempat tinggal. Meski tidak bisa sebagai ibu tiri, untuk merawat Duo-duo. Sebagai tante juga boleh. Kalau tidak ada hal lain, ayo bereskan dulu. Xialong Shen Nian. Kali ini dia bahkan tidak membuatmu diusir. Shen Nian, selama aku kembali, posisi Nyonya Luyan harus jadi milikku. Gadis kecil itu kemudian menyalakan korek api ketiganya. Dia melihat pohon Natal yang indah. Di bawah pohon Natal itu berdiri nenek yang paling menyayanginya. Dia ingin melihatnya lebih jelas. Maka dia menyalakan semua korek apinya. Saat korek api itu padam, semuanya lenyap. Gadis kecil itu meninggal di salju yang dingin. Kalau hari ini bukan karena Duo-duo yang membelaku, mungkin aku juga sudah mati di malam bersalju ini. Tapi sekarang si cahaya bulan sudah kembali. Bagaimana caranya aku bisa mendekati Luyan? Nona Shen, Duo-duo sudah tidur? Aku ingin bicara sebentar denganmu. Baik, aku segera ke sana. Jangan pura-pura. Aku tahu alasanmu sangat perhatian. Pada Duo-duo, Anyala un truc mendapatkan. Lebih banyak uang dari Luyan, kan? Siapa yang tidak suka uang? Tentu saja semakin banyak semakin baik. Pikiranmu terlalu dangkal. Dulu aku memang banyak berbuat salah. Tapi sekarang aku hanya ingin menjadi ibu rumah tangga.
bersama Luyan, membangun keluarga yang bahagia. Berantila berpura-pura. Aku tidak pura-pura. Suami sebaik Luyan. Kenapa aku harus melepasnya? Dua-dua juga anak yang penurut. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak mencintai mereka. Luyan hanya milikku. Kalau memang hanya milikmu, lalu kenapa dulu kamu pergi ke luar negeri? Kalau kamu teguh dengan pilihanmu, bagaimana bisa putus? Aku peringatkan kamu, entah kamu pergi dengan baik-baik sendiri, atau jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu. Aku tidak tertarik main trik-trik itu denganmu. Aku hanya percaya, asalkan aku tulus pada mereka, mereka akan melihat. Hengkorbanan dan Parabahengku. Apakah ibu benar-benar berubah? Benarkah mencintai-ku? Sudah kukatakan, jangan rebut dengan aku. Aku tidak menunjukkan kekuatan. Kamu anggap aku Hello Kitty? Kuberitahu kamu. Sekarang istri sah Luyan adalah aku. Kalau kamu menyelip ke pernikahan kami, kamu adalah pelakor. Dua-dua masih tidur. Aku tidak ingin membangunkannya. Tapi kalau kamu membanggakannya, aku hanya bisa bilang ke Luyan, untuk pindahkan kamu ke tempat lain. Kamu. Ya, keren sekali ibu. Ternyata aktif mempertahankan keluarganya sendiri. Shen Nianyang. Kamu tidak benar-benar berpikir begitu saja. Bisa tinggal di keluarga lu, kalau aku beritahu Luyan, kamu cari pacar di luar? Aduh, pemilik aslinya benar-benar bisa buat masalah. Hampir lupa. Dia masih punya pacar. Di kehidupan sebelumnya, gara-gara Siang Nuan membongkar hal ini, akhirnya membuat Luyan benar-benar kecewa. Hal seperti ini nggak usah dibicarakan lagi. Sudah kubilang. Azalkan Camus Perjidari Keluarga Ludongan Patu. Semuanya bisa berjalan lancar. Kalau tidak, kamu akan pergi dengan tangan kosong. Tidak boleh. Ini harus segera diselesaikan. Baik. Aku akan pertimbangkan. Aduh, sudah lewat. Ayo kita tidur. Setelah aku dan Ayan resmi bersama, gadis kecil sialan seperti kamu, akan kukirim ke panti asuhan. Ternyata Tante Siang Nuan begitu jahat. Kalau dia benar-benar jadi dekat dengan papa, aku nanti akan dikirim ke panti asuhan. Tidak boleh. Mama, kalau Mama benar-benar sayang dua-dua, dua-dua pasti akan bersama Mama untuk mendapatkan kembali hati papa. Ini juga tidak ada kontak dengan si gigolo itu. Mereka berhubungan lewat apa ya? Aduh. Aduh. Kakak, kalau kakak merindukanku, ingat untuk telepon aku? Ja, nomorku 138. Oh. Wah, Sail. Shen Nian cukup pintar juga. Bisa memikirkan cara seperti ini. Aku harus segera cari waktu untuk putus hubungan dengan si gigolo itu. Duo, kemarin sosis panggangnya enak nggak? Hari ini aku ajak kamu makan yang lebih enak. Kalian makan dulu aja. Kita pergi. Tunggu. Dua-dua belum sarapan. Mama bilang, ajak aku makan, makanan enak yang belum pernah aku coba. Shen Nianyang. Masalah yang kemarin, belum bikin kamu belajar dari pengalaman. Tenang aja. Aku tahu kebiasaan makan dua-dua. Nggak akan biarkan dia makan sembarangan. Dua-dua terbiasa makan makanan keluarga yang sehat. Ini semua disusun oleh ahli gizi, dengan komposisi seimbang. Ayah, justru karena udah makan berkali-kali, makanya kita coba rasa baru. Janggan Yang Camus Maxu Ditu Kakilima. Itu semua makanan sampah. Jangan biarkan dua-dua sakit perut. Nggak usah repot-repot, Nona Siang Nuan. Aku ibu duo. Aku tahu batasannya. Papa, Mama benar.
Aku mau coba hal-hal baru dan seru. Lagi pula, banyak teman sekelas yang punya makanan enak dan mainan seru. Aku nggak punya. Aku juga mau kayak anak-anak biasa. Baiklah. Kalau ada apa-apa, telepon aku kapan aja. Oak. Ayo. Kamu begitu aja, biarkan Duo-Duo ikut dia. Makan makanan kotor di luar? Duo-duo punya pemikirannya sendiri. Kadang aku harus menghargai keinginannya untuk menjelajah. Nggak apa-apa, kebetulan hari ini aku mau ke sekolah Duo-Duo. Buat presentasi psikologi, aku bisa bantu awasi Shen Nian. Duo-duo Pintard. Kalau memang ada masalah, dia akan hubungi aku tepat waktu. Ayo. Bagaimana? Enak kan? Kemarin aku sudah mencium aromanya. Enak. Duo-Duo. Aku perhatikan. Perubahanmu terhadapku belakangan ini cukup besar, ya. Mungkin ini yang disebut hati ibu dan anak saling terhubung. Bicaralah dengan baik. Kemarin aku mendengarnya, yang dikatakan Bibi Siang Nuan itu. Semuanya sudah kudengar. Ayah. Aku tidak menyangka dia orang yang begitu jahat. Dia hanya di depan ayahku, dan di depanku berpura-pura lembut. Aku juga mendengar dia berkata, mengusirmu keluar, dan juga akan mengirimku ke panti asuhan. Lalu, apa kamu masih mendengar hal lain? Apa lagi yang dia katakan? Oh. Untung tidak mendengar kalimat itu. Tentang aku punya pacar di luar. Sepertinya harus secepatnya menyelesaikan ancaman ini. Ibu, apakah aku harus langsung memberitahu hal ini kepada ayah agar wanita jahat itu pergi? Tidak boleh. Ayahmu masih mengira aku yang menghasutmu. Apakah kita harus membiarkan orang jahat itu terus tinggal di rumah kita? Duo-duo. Orang jahat itu suatu hari pasti akan menunjukkan kebaikannya. Tapi selama kita jujur dalam hidup, itu sudah cukup. Ibu, aku menemukan perubahanmu sangat besar. Dulu kamu tidak pernah berbicara seperti ini kepada Duo-Duo. Aduh. Jangan menangis, jangan menangis. Ini hal yang menyenangkan. Kenapa kamu malah menangis? Duo-Duo. Ibu nanti masih ada urusan. Kamu pergi sekolah dulu. Kamu pulang sekolah, aku pasti yang pertama menjemputmu. Baik? Ingin menyelesaikan pacar itu, ya? Shen Nian. Bagaimana mungkin aku dengan mudah membiarkanmu berhasil? Ibu, kok buru-buru banget pergi? Pulang buat menghibur papa ya? Papamu itu. Akhir-akhir ini dia suka cemberut. Mending aku jangan ganggu dia deh. Bikin kamu nyaman adalah prioritas utamaku. Siapa yang nyebut-nyebut aku? Paklu. Bapak kena flu ya? Mau saya buatkan obat flu? Lagi-lagi ini diatur oleh Siang Nuan? Aku ingat dulu di sini nggak ada obat. Bukan. Ini dari istri Bapak. Dia. Ya. Tadi istri Bapak telepon ke kantor bilang. Bapak mungkin kena flu, menyuruh saya di kantor Bapak, menyiapkan lebih banyak obat. Ini aja dia bisa perhatikan. Kapan dia jadi teliti begini? Ayo. Harry ini sekolah Duo-Duo. Mangadakan Serama kursus psikologi. Aku nggak tahu dia bisa atau nggak menemani anak dengan sabar mendengarkan sampai selesai. Aku akan ke sana. Paklu. Rasanya akhir-akhir ini, hubungan Bapak dengan istri jadi lebih baik. Ada? Nggak ada lah. Aku cuma khawatir sama Duo-Duo aja.
Dulu aku kira kamu sama seperti ayahmu. Sangat pendiam. Tak disangka. Kamu ternyata sangat cerewet. Aku salah menilai. Itu karena Duo-Duo senang. Menurutku sih, sifat nakalmu yang sebenarnya sudah terungkap. Ayahmu juga begitu, ya? Wah, aku nggak tahu. Mama, kamu nggak takut papa direbut sama Tan Xiang Nuan? Hah? Takut dong. Tapi begitu aku mendekatinya 1 meter saja, aku langsung bisa dibunuh. Dengan tatapannya. Siapa yang berani? Mama, kesini dulu. Aku punya tips. Tips APA. Kalian punya adik lagi saja. Anak kecil, jangan ngomong sembarangan. Aku, kamu, cepat berangkat sekolah. Nanti aku jemput. Oh. Xiaoding, gimana caranya biar papa mama cepat akur lagi dan punya adik? Xiaoding bohong. Duo-duo, nanti ada seminar psikologi, harus didampingi orang tua. Kamu nggak lihat pesan di grup? Lalu kamu di sini ngapain? Karena aku adalah pengajar untuk seminar psikologi kali ini. Senyumnya kok jahat banget. Pasti lagi menyimpan niat jahat. Kalau kamu pergi begitu saja, kalau Ayan tahu, maka nanti pasti tidak akan mengizinkanmu lagi mengantar Duo-Duo ke sekolah. Ini uang muka. Asalkan urusannya berjalan baik, tidak akan kurang bagianmu. Nona Siang, tenang saja. Aku pasti akan membuat yang bermarga Shen itu hancur reputasinya. Duo-duo. Ebio, kok kamu bisa masuk? Guru Xiang, silakan masuk dan duduk. Kok dia juga datang? Dia adalah pengajar nanti. Baiklah, Ibu. Aku tidak ingin mendengarkan seminar apapun. Aku hanya ingin bermain Rubik dan balok. Baiklah, kamu main dulu. Nanti kalau sudah mulai, aku panggil kamu. Guru Xiang. Kali ini pulang ke negara adalah untuk bersama Presiden Grup Lu Yan, Rujo. Ya? Iya, betul. Sudah lama dengar, Pak Lu punya kekasih yang tak terlupakan. Tak disangka, hari ini bertemu. Memang cantik ya? Bukan cuma cantik, lihatlah tubuh dan wajahnya. Bisa dibilang debut sebagai selebriti juga tidak berlebihan. Mazibelom t'a eu apaka akan rujuk atotidak. Tapi Ayan sangat baik padaku, sudah mengizinkanku tinggal di rumahnya. Sudah tinggal di rumahnya. Pasti itu pertanda mereka akan rujuk. Sudah lama dengar Pak Lu tidak akur dengan istrinya, mau bercerai. Lihat saja dia setiap kali menjemput anaknya. Sok gayanya itu. Aku kasih tahu ya. Melihatnya saja sudah bikin jengkel. Anakku saja tidak mau bermain dengan anak perempuannya. Ternyata Xiang Nuan berencana. Ini idenya. Kalau bukan karena aku masih punya masalah yang belum terselesaikan, pasti aku lawan kamu. Tunggu sampai aku dan Ayan rujuk. Nanti Ayan akan mengurangi biaya sekolah untuk anak-anak. Kalian bicara seperti itu, tidak takut dia marah? Cih, dengar lebih baik, lagi pula dia akan segera diusir dari keluarga Lu. Sekarang tiba-tiba bersikap manis, mengantar anak sekolah. Percuma saja. Iya, Nyonya Lu yang akan datang ini adalah Bu Siang kita. Kamu ini anak, kenapa sih merebut Rubik anakku? Kamu malah memukul orang. Duo-duo, kamu tidak apa? Kamu mau apa?
Mau apa? Dia tidak bisa main, malah merebut, lalu memukul orang. Kamu sebagai ibu, bagaimana mendidik anak? Tidak mungkin. Dua-dua tidak mungkin. Sembarangan memukul orang dan merebut barang. Dua-dua tidak mungkin sembarangan memukul orang dan merampas barang. Anakmu sendiri yang menggertak orang, masih begitu berani dan merasa benar. Ya, tidak heran Pak Lu tidak mau dia. Orang seperti dia, anak yang dididiknya, bisa baik kemana? Benar. Kondisi Pak Lu itu. Mengapa harus menyusahkan diri sendiri? Saya rasa hanya Bu Siang, wanita baik seperti ini, baru cocok dengan Pak Lu. Kalian berdua pergi ke kamar mandi untuk makan ya? Mulet vegetable. Putriku pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Mama, kamu begitu percaya padaku? Mama tentu percaya padamu. Mama tahu kamu tidak akan melakukan hal seperti ini. Hari ini Mama akan membelamu. Lihat, anakku menangis seperti ini. Kamu masih bilang bukan putrimu yang menggertaknya? Hari ini harus memberikan penjelasan. Bukan siapa yang menangis yang benar. Aku lihat dia menangis lama. Satu tetes air mata pun tidak jatuh. Justru tangan putriku malah terluka karena dia. Pada akhirnya seharusnya aku yang menuntut penjelasan darimu. Jangan buat keributan tanpa alasan di sini. Hari ini segera suruh dia berlutut dan minta maaf. Apakah kamu dibalut kaki kecil atau otak kecil? Apakah kamu kaisar? Atau dia kaisar? Masih perlu bersujud dan minta maaf? Bahkan jika minta maaf, seharusnya anakmu lah yang minta maaf pada putriku. Segera periksa rekaman CCTV. Aku tidak percaya putriku yang memukul orang. Maaf. Kebetulan hari ini CCTV-nya rusak. Sudah dilaporkan ke bagian teknisi untuk diperbaiki. Rupanya kalian sudah berkomplot dari tadi. Berskongkol untuk mengganggu kami, ibu dan anak ini? Ha? Masa bisa bilang begitu? Kan dua-dua yang duluan mukul orang. Dia yang minta maaf duluan pasti nggak salah. Bu, aku nggak mukul dia. Dia yang maksa adu sama aku. Kalah terus dia rebut rubik aku. Terus mukul aku lagi. Mana ada, kamu yang kalah sama aku. Anak saya juara 1 seangkatan. Jelas-jelas anak kamu yang nakal sama dia. Sekarang juga minta maaf. Iya, cepat minta maaf. Aku dengar-dengar sih, wanita ini setiap jemput anaknya pulang sekolah, naik motor listrik tua. Sepertinya, Pak Lu sudah tahu ya, kalau ibu dan anak ini sudah jahat banget ya. Kalau CCTV-nya rusak, kita cari cara lain biar buktian. Kamu mau ngapain? Aku ingat di buku aslinya disebutkan, dua-dua itu anak jenius. Di sekolah dia selalu sembunyikan kemampuannya. Gampang, adu lagi aja. Jangan takut, duo-duo. Mama yang jagain kamu. Mama percaya sama kamu. Siapa yang waktu menyusunnya paling cepat? Rubiknya jadi, berarti dia yang lebih jago. Siapa mau adu sama kamu soal ini? Dia kan udah mukul orang. NAK. Bukannya tadi bilang kamu lebih jago dari dua-dua? Laki-laki jagoan sejati. Ayo adu lagi. Adu ya, adu. Waktu mulai. Waktunya mulai. Aku nggak mau main lagi. Lihat kan? Faktanya memang, anakmu kalah sama anakku. Kesal dan malu sampai marah, lalu dorong-dorongan. Aku tadi jelas-jelas lihat, berkelit juga percuma. Hari ini harus sungkem, minta maaf ke anakku. Anak yang tidak diajar, itu salah orang tuanya. Kamu yakin mau kasih contoh seperti itu ke anakmu? Kelas psikologi ini, kami nggak ikut dengar. Dua-dua kita pergi. Berdiri. Hari ini harus minta maaf. Kalau aku nggak mau gimana? Kalau begitu, aku akan beri pelajaran buat kalian berdua. Ayah, tolong aku dan Mama. Ayah, tolong aku dan Mama. Cepat pergi. Dua-dua dalam masalah. Mau ngadu ke bapakmu, terus mau gimana? Bapakmu juga sebentar lagi ninggalin kalian. Lepasin anakku. Gue hari ini gak mau lepasin. Kamu berani tendang aku? Berenti.
Ada apa? Papa. Yan. Orang tua ini ngotot menuduh Duo-Duo, mendorong anaknya, tapi aku percaya Duo-Duo, bukan anak seperti itu. Tak disangka orang tua ini, Maradan Malamin Tangan. Duo-Duo. Kamu baik-baik saja? Kalau ada kejadian seperti ini lagi, telepon aku saja. tidak apa-apa. Aku menganggap Duo-Duo seperti anakku sendiri. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Oh, begitu rupanya. Ternyata semua ini cuma akting. Cuma untuk di depan Luyan, membentuk citra dirimu. Xiang Nguyen. Kamu bawa Duo-Duo keluar dulu. Biarkan aku yang urus. Duo-Duo, Jangan takut. Jangan sentuh aku, wanita jahat. Duo-Duo, kok bisa bilang begitu? Tante ini sedang melindungimu. Aku akan ceritakan semua ini, ke Papa. Duo-Duo. Lia ini. Jangan pikirkan apa-apa. Kamu akan lupa semua yang baru saja terjadi. Jangan pikirkan apa-apa. Tidurlah yang nyenyak. Mau apa? Berani-beraninya memfitnah anakku. Memfitnah anakku, harus bayar konsekuensinya. Tamuplah untukmu, karena tidak pantas jadi ayah. Tamuplah untukmu, karena menyuruh anakmu ikut berbohong. Dulu mungkin aku, yang baik. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu anakku. Silakan awasi performaku setiap hari mulai sekarang. Suda. Kalau kamu benar-benar, Menyeyangji Duo-Duo. Ton parent t'a dit. seharusnya tidak. Kenak Xiang Nguyen. Mulai besok, kesempatan anak ini untuk bersekolah di sini dicabut. Kalau hal seperti ini terjadi untuk kedua kalinya, kamu juga minggat dari sini. Ayan. Duo-Duo baru saja kaget. Aku sudah lama menghiburnya. Baru saja dia tertidur. Pulant. Kamu tetap tinggal di luar saja. Renungkan baik-baik. Shen Yanyan. Kamu yang minta aku kasih kesempatan. Tapi kamu tidak menghargainya. Bagaimana bisa aku tidak? Kejadiannya sama sekali bukan seperti yang kamu lihat. Benar. Sama sekali bukan yang aku lihat. Jadi, kamu di depanku, yang sengaja kamu tunjukkan, sama sekali tidak tulus. Menyetir. Sudahlah, tunggu Duo-Duo sadar. Dia pasti akan membantuku menjelaskan semuanya dengan jelas. Sambil ada waktu, cepat selesaikan si gigolo itu. Hello. Kakak rindu aku nggak? Aku cari kamu ada urusan. Sebentar lagi ketemu dan bicara. Kalau gitu ke tempat biasa. Tempat biasa? Tempat biasa APA? Kamu langsung bilang di mana? Kakak, ini saja kamu bisa lupa? Hotel Yurenla. Oke. Aku segera datang. Setengah jam sampai. Dia cari aku. Kakak, kamu akhirnya datang. Sudah lama nggak cari aku. Apa hampir lupa aku? Kamu berdiri di sana dulu. Aku ada yang mau dibicarakan. Oke, kamu bilang. Kita putuskan hubungan ini. Jangan ketemu lagi nanti. Kenapa? Apa karena aku tidak baik? Permintaanku tidak banyak. Aku hanya butuh kamu, perhatian dan dukungan sesekali saja. Kamu langsung bilang, butuh berapa uang? Kali ini berkat kamu. Terima kasih. Aku selalu menganggap Duo-Duo sebagai anakku sendiri. Cuma nggak nyangka, kali ini bisa terjadi hal seperti ini.
Shen Yanyan m'a la bersembuni di belakang. Sepatah kata pun gak dia ucapkan. Bahkan, dia malah memukulnya. Sudah kuduga, wanita ini nggak bisa diandalkan. Hari ini untungnya ada aku. Kalau enggak, aku nggak berani bayangkan betapa takutnya Duo-Duo sendirian. Ibunya m'a la ventu au Ranlin. Untuk bersama-sama mengganggunya. Mama. Mama. Papa ada di sini menemanimu. Jangan takut. Mama. Aku mau mama. Dia nggak pantas jadi mamamu. Mama. Seseorang. Cari dan bawa Shen Nian kembali dulu. Tuan Lu, Nyonya dia. Bicaralah. Kami menemukan bahwa Nyonya mencari pria idaman lain di luar setelah Bapak membawa Duo-Duo pulang. Dia langsung pergi ke hotel untuk menemui pria itu. Shen Nian. Diaberani Sekalia. Ayan. Kamu terus-terusan menoleransinya, malah dibalas dengan dia, secara terang-terangan, mengkhianatimu. Bawa surat perceraian. Ikut aku ke hotel. Nyonya ada di dalam. Pelan-pelan, pelan-pelan. Shen Nian. Hari ini kamu harus tanda tangan. Mau tidak mau. Pak Lu, istri Pak Lu. Mulai sekarang, dia bukan istri Pak Lu lagi. Aku, Luyan, tidak punya istri seperti dia. Gak apa-apa. Jangan dekat. Kita kan tidak melakukan hal yang salah. Ayan. Sudah sampai situasi seperti ini, Nona Shen masih tidak mau mengakui fakta bahwa dia berselingkuh. Sekarang muncul lagi. Staff Hotel. Pasti mereka. Sudah berkomplot dari awal. Aku ingat di buku aslinya dikatakan, Siang Nuan diam-diam bekerja sama dengan si buaya darat itu untuk menjebak tokoh utamanya. Penangkapan karena perselingkuhan hari ini, semuanya sudah dia rencanakan. Siang Nuan, kali ini aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Nona Siang, apa sih buaya darat, apa sih kekasih gelap? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Nona Shen. Kamu keluar untuk bertemu kekasih gelap, berkali-kali berselingkuh selama pernikahan. Ini semua adalah fakta yang sudah jelas. Masih ada apa lagi yang perlu dibicarakan? Nona Siang, aku ingat kamu sebelumnya, selalu di luar negeri. Baru pulang beberapa hari ini, Kok sudah bisa tahu segalanya tentang urusan pribadiku? Bahkan tahu identitas mahasiswa itu, sampai sedetail itu. Jangan-jangan, semua hal ini adalah rencanamu? Pak Lu, si buaya darat sudah ditemukan. Shen Yanyan. Sekarang masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Ayan, buktinya sudah jelas. Kamu tidak boleh lagi lembek. Aku percaya tanpa dia, aku juga bisa membantumu. Merawa Jojo. Tanda tangan. Sekarang. Sayang. Aku nggak tahu siapa selingkuhannya. Dia itu Kuma Penapu. Kamu nggak ngizinin aku pulang? Ya terpaksa aku menginap di hotel. Nggak nyangka bisa ketemu masalah kayak gini. Dan malah disangka kamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Ayan, ini. Untuk menghadapi orang seperti Siang Nuan, kayaknya harus pakai caranya sendiri untuk membalasnya. Pak Lu, istri Anda memang jadi korban penipuan, bukan seperti yang dikatakan Nona ini. Bukan begitu, Ayan. Jangan percaya mereka. Mereka semua bersekungkul untuk menipumu. Coba kamu ingat-ingat perbuatannya yang dulu, pasti dia benar-benar berselingkuh. Shen Yanyan. Kalau kamu memang gak mau menghargai pernikahan kita, kamu bisa mengakhirinya dengan baik-baik. Kenapa harus mempermalukanku? Aku punya bukti yang bisa membuktikan kalau aku nggak bersalah. Aku nggak akan percaya lagi. Satu kata Mupin. Pak Lu, lihat, ini rekaman CCTV. Bisa membuktikan istri Anda nggak bersalah. Dia. Lihat kan, aku nggak bohong. Dia. Masa sih dia bisa gay? Nona Siang, terkadang rencana manusia tidak selalu sesuai dengan takdir.
Ayan. Ini pasti mereka sudah rencanakan dari awal. Yan. Ini pasti sudah mereka rencanakan sebelumnya. Semuanya sudah direncanakan. Kamu yang mau mengaku sendiri, atau mau aku cari dokter profesional untuk memeriksamu, lalu beritahu keluargamu? Tidak boleh. Aku mengaku, aku yang berniat menipu Nona Shen. Aku bersedia menanggung semua konsekuensinya. Tapi kumohon, Jangan sebarkan hal ini. aku masih seorang pelajar. Aku tidak mau orang tuaku tahu. Kamu tahu, kalau aku laporkan ke polisi, Kilyargama, pasti akan tahu. TAPI. Kalau kamu jujur mengaku, aku bisa membiarkanmu pergi. Aku. Katakan. Adalah Nona Xiang, dia pernah menghubungiku. menawarkan 10 juta agar aku terus mengganggu Nona Shen. Tak disangka. Nona Shen lebih kaya. Aku malah minta 1 miliar dengan semena-mena. Tak disangka. Akhirnya jadi penipu. Bawa dia pergi. Yan. Bukan seperti itu. Masalah ini akan kuselidiki sendiri. Sayang, kalau begitu, perceraian ini masih dilanjutkan atau tidak? Aku cuma terjebak dalam jebakan si gay feminim itu. Hei, Nyonya Lu. Serahkan saja padaku. Kok Jiang Jingzhou bisa gay? Shen Yanyan. Tunggu saja. Urusan kita belum selesai. Mazala Duo. Lihat bagaimana kau jelaskan nanti. Shen Yanyan. Ya, Jangan kira kali ini tidak ketahuan. Lalu Bersonance Dalamati. Kalau sekali saja ketahuan olehku, tidak akan. Aku janji, nanti kamu pasti tidak akan ada kesempatan ini. Karena aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk mengkhianati keluarga. jangan bicara terlalu dini. Mazala Duo Sekolah. Kamu belum memberiku penjelasan yang masuk akal. Kapan sebenarnya baru bisa merebut kembali hati bos dingin ini ya? Sudahlah, memang nasibnya naik sepeda bersama. Shen Yanyan. Pulant. Baiklah, Duo. Kamu kenapa? Duo Jangant Acute. Kami datang. Meskipun masalah perselingkuhan itu cuma kesalahpahaman, tapi perbuatanmu di sekolah hari ini menyakiti dua-dua itu nyata. Nona Shen. Jika kamu masih punya hati, seharusnya tidak muncul di rumah ini. kamu minggir dulu. Aku lihat dua-dua. Lagi pula dua-dua sudah kuhipnotis. Sama sekali tidak akan mengungkapkan kebenaran. Shen Yanyan. Aku harus membuatmu keluar dari keluarga Shen. Shen Yanyan. Kamu tidak pantas jadi istri Ayan, apalagi jadi ibu dua-dua. Kamu benar-benar merasa diri pentingnya. Xiang Nuan. Dua-dua adalah anakku. Lu Yan adalah suamiku. Urusan keluarga kami. Tidak perlu kamu ikut campur. Mama. Jangan takut, dua-dua. Mama datang. Shen Yanyan. Kamu lebih baik kembali ke kamarmu sendiri. Introspeksi diri dengan baik. Kejadian di sekolah hari ini sudah menyebabkan trauma psikologis yang parah pada dua-dua. Maafkan Mama, dua-dua. Mama yang tidak bisa melindungimu. Kalau begitu, Nona Shen masih mau terus merusak keluarga ini? Diam kau. Hari di sekolah, siapa yang sebenarnya melindungi dua-dua? Dan siapa yang menghasut orang lain untuk mengganggu dua-dua? Kamu sendiri tahu jawabannya. Jangan banyak alasan di sini. Kalau tidak percaya, tanya saja dua-dua. Duo, Jangant Acute. Katakan pada Papa. Hari ini siapa yang melindungimu? ITU. Tan Xiang Nuan. Dia berbohong padamu. Bagaimana mungkin? Hipnosisku ternyata tidak mempan padanya.
ibu selalu melindungiku. Dia hanya berpura-pura di depanmu. Dia sama sekali tidak mencintaiku. Benarka Sepertiyang Duo Katakan? Ayan, dua-dua masih kecil, jangan dengarkan dia. Dia hanya mengarang. Bagaimana mungkin aku tidak mencintainya? Tapi tadi kan kamu yang menyuruh dua-dua mengatakan yang sebenarnya. Aku. Ayah, aku tidak ingin melihat Siang Nuan muncul di rumah kita lagi. Dialah wanita jahat yang merusak keluarga kita. Dua-dua, ternyata ibu tidak sia-sia menyayangimu. Ayah, waktu aku di sekolah, saat diganggu oleh teman laki-laki itu, dan ayahnya, ibu adalah yang tanpa ragu membelaku. Dialah ibu yang paling berani. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengusirnya lagi. Baik, ayah nurut kamu. Ayan, kamu benar-benar mau mengusirku? Aku akan menyuruh orang mengatur tempat tinggal lain untukmu. Malam ini juga kamu pindah. Tidak, Ayan, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Ayan. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku akan buktikan dengan tindakan bahwa aku benar-benar menyayangi dua-dua. Ayo pergi, Nona Siang. Hor. Terima kasih, duo-duo. Dua-duaku memang yang terbaik. Ayah, ibu, malam ini bisa temani aku tidur? Tiger. Bersama. Ayah, ibu, dekat dikit, teman-teman sekelasku. Ayah ibunya tidur kayak gini. Kalian nanti harus lebih dekat lagi. Kamu ini sudah kayak orang dewasa. Ibu, kenapa? Enggak apa-apa. Kalau enggak apa-apa, kasih dua-dua adik dong. Ini. Duo. Ini urusan orang dewasa. Kamu tidur yang benar. Jangan banyak omong. Dua-dua baca di buku. Ayah ibu tidur berdua, baru bisa punya anak. Kalau gitu dua-dua balik tidur di kamar sendiri. Malam ini kalian harus kasih dua-dua adik ya. Duo. Kamu. Tenang aja, aku pasti nggak akan ngelakuin hal kayak dulu lagi. Aku pergi. Maaf ya, kali ini beneran mau pergi. Tapi nggak bisa. Maaf, cuma bisa minta kamu nahan semalam. Kamu tidur di sofa aja. Aduh. CIH, Politomat, mana ada yang nyuruh cewek tidur di sofa, sambil sendiri tidur di kasur besar. Sekarang dua-dua sudah berhasil ditenangkan. Lu Yan si raja dingin ini. Gimana caranya biar hatinya balik lagi ya? Jagoan ngasihani anak-anak. Tapi merayu cowok bukan keahlianku. Duo, Mama kasih ciuman ya. Mulat duo, manis banget. Duo kita. Itu kelinci kecil yang wangi dan lembut. Shen Nian. Kamu ngapain? Geser sana. Mama temenin kamu tidur. Mama bacain cerita. Shen Nian. Jangan pura-pura kesurupan di sini. Turin. Dahulu kala ada sebuah kuil. Di dalamnya ada seorang biksu. Jangan-jangan. Dia la tidur sambil jalan? Sayang, cepat tidur. Orang yang tidur sambil jalan jangan dibangunin paksa. Nanti bisa kaget setengah mati. Shen Nian, un gaya. Hanya karena kamu tidur sambil jalan, aku nggak bakal ngitungin ini.
sudah bangun. Apa? Apa yang terjadi? Kok aku bisa ada di kasur kamu? Gawat, dua-dua telat sekolah. Dia kayaknya emang udah beda sama yang dulu. Ibu, tadi malam ibu sama ayah punya adik belum? Aimyu, hanya karena menghormatimu. Baru mengizinkan ibu tidur di kamar utama. Dia sama sekali tidak suka ibu. Kamu mau bantu ibu dapatkan kembali hati ayah? Kamu ada ide? Aku minta bantuan kakek nenek. Lihat ini. Lihat ini. Ini buat APA? Kata kakek nenek, biar ibu dekat dengan sumber air. Duluan dapat bulan. Setiap hari lewat-lewat di depan ayah. Begitu dia mau lupa ibu pun jadi tidak bisa. Anak pintar. Kamu tahu arti. Dekat dengan sumber air, duluan dapat bulan? Ibu, mulai besok antar jemput aku ke dan dari sekolah. Lalu ibu bisa terus di kantor ayah, bantu ayah masak makanan enak, bantu rawat ikan-ikan di perusahaannya. Pasti dia jatuh sama ibu. Baik, semua ibu ikuti saranmu. Anak cerdik. Hihi. Baru gitu bisa jalin kedekatan. Aduh, benar-benar selimut hangat ibu. Terima kasih, duo-duo. Selalu memperhatikan ibu. Ibu sudah berusaha berubah untuk kita. Keluarga kita akan bahagia selamanya. Ya, ayo pergi. Senang sekali. Kapan dia dan duo-duo punya banyak rahasia kecil? Pak Direktur Lu, dari pihak kakek, mengirimkan seorang asisten pribadi untuk Bapak. Katanya hari ini sampai. Kamu tahu, aku paling benci orang dalam. Baik, akan saya urus, Pak Direktur. Aku datang naik ini. Jangan-jangan bikin Luyan malu. Memang pantas jadi CEO dalam novel. Sangat mewah. TAPI. Sekarang ternyata suamiku. Yan kecil, aku datang. Minge. Nona Xiang, akhirnya Anda datang. Sudah disiapkan untuk Anda. Jangan-jangan dia juga kerja di dekat Luyan. Untungnya dua-dua punya firasat. Kalau tidak, pasti dari Hilui lagi. Di mana Ayan? Memang pantas ya dikahaya bulan pihak Lu. Panggilannya begitu akrab. Pak Lu keluar untuk negosiasi kerjasama. Segera sampai di perusahaan. Aku antar kamu ke kantor depan dulu. Istirahat dan tunggu. Shen Nyanyo. Kamu cuma tahu pria sepanjang hari. Cari pria. Datang ke perusahaan buat apa? Aku ke perusahaannya tentu kerja. Masa ia belanja sayur? Kalian semua dengar tadi. Dia orang seperti apa? Calo auront ses parties inimazuk du groupe. Bukannya itu merugikan orang lain? Nona Xiang benar. Lu Group kan perusahaan publik. Jangan masuk mencemari udara. Aku punya pemberitahuan masuk kerja. Asisten pribadi CEO. 10 Zaman C40. Apa-apa bisa dipalsukan. Pemberitahuan masuk kerja lewat email. Kamu cetak selembar kertas sampah. Engap à Kubodo. Berani bohong padaku. Kamu berani menipu saya? Kamu benar-benar memanfaatkan kekuasaan atasanmu. Diperlihatkan dengan sempurna. Berani memaki saya, lempar dia keluar untuk saya. Lepaskan saya. Tunggu dulu. Meskipun tidak mengenal identitas asisten khusus direktur utama, saya adalah istri direktur utama. Asisten khusus direktur utama yang baru datang. Cari alasan sembarangan. Suruh dia pulang saja. Barusan kamu bilang kamu apa? Saya adalah
Ingin menjadi asisten khusus direktur utama. Kamu harus tahan uji. Grup Lucy. Banyak orang yang tidak punya pengalaman kerja. Semuanya mulai dari departemen logistik. Lagi pula direktur utama belum kembali. Mengganggu dia sedikit tidak apa-apa. Bisa juga menyenangkan hati Tuan Lu, sang pujaan hatinya. Benar, benar, benar. Kalau ingin diterima kerja, bersihkan toilet dulu. Aku bilang, kamu sudah keterlaluan. Jangan terlalu berlebihan. Kalau begitu, silakan pulang saja. Baiklah, untuk mendapatkan keuntungan lebih dulu. Aku tahan. Bersihkan ya bersihkan. Bukannya dia mengantar Duo-Duo ke sekolah? Kenapa Duo-Duo ada di sini? Ini. Duo-Duo. Ayah. Kok ayah di sini? Hari ini ibu, ayah baru pulang dari luar ya? Belum ketemu ibu. Lebih baik kasih kejutan aja deh. Ayah, aku cuma kangen aja sama ayah. Tapi nggak boleh bolos sekolah. Ayah suruh asisten antrin kamu balik ke sekolah. Jangan dong, ayah. Nggak boleh. Hal lain ayah bisa nurutin kamu. Tapi soal bolos sekolah, itu kebiasaan buruk. Nggak boleh. Dia yang ngajarin kamu? Bukan ibu, aku yang kabur sendiri diam-diam. Sudahlah, ayah, aku mau balik ke sekolah. Kalau kamu bisa bersihin semua toilet di sini, semuanya, baru aku terima kamu kerja di sini. Aku nggak percaya kamu beneran mau bersihin toilet. Dengan begini, bukan cuma tugas dari asisten Song yang selesai, tapi juga bisa bikin Nona Siang senang. Sudahlah. Dulu aja pernah bersihin kotoran pasien, udah biasa. Masa takut bersihin toilet? Shen Yanyon. Kerjaan kasar begini aja kamu lakukan. Entah gimana caranya, bisa cocok sama Ayan sampai nikah. Nggak usah kamu yang repot. Kasar, kamu nggak pernah bab. Kamu sendiri kasar apa enggak? Shen Yanyon. Jangan kira aku nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Kamu tunggu aja. Oke. Ya, aku tunggu. Akhirnya tenang. Ada APA, Nona Xiang. Kasih dia pelajaran yang benar. Kalau hasilnya bagus, aku bakal minta Ayah naikin jabatanmu. Mengerti? Nona Xiang. Tenang aja. Ini. Serahkan aja ke aku. Kalian sekarang. Semua datang ke sini. Peter. River. Entah papa udah ketemu mama atau belum. Duo-duo, teman kecil. Lagi mikirin apa? Muslim Park. Gimana kabar mama? Online nunggu, buru-buru nih. Pak Lu. Semua hal yang dulu sudah diperiksa dengan jelas. Memang Nona Siang yang beroperasi di belakang layar, menyebabkan ibu difitnah. Sepertinya aku memang salah sangka padanya. Batalkan se mue à Jean-J Macan Malenfu. Sekalian pesan kue. Pak Lu, kebetulan hari ini adalah hari. Oh iya, asisten khusus yang baru sudah melapor? Sudah kuserahkan ke bawahan untuk menanganinya, sekarang mungkin sudah pergi. Oh iya, Pak Lu, hari ini setelah ibu mengantar Duo-Duo ke sekolah, ibu langsung pergi. Tapi yang anehnya, pembantu bilang ibu tidak pulang, entah pergi kemana. Aku janji, kedepannya kamu pasti tidak akan punya kesempatan lagi. Karena, aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk mengkhianati keluarga. Bagaimana kalau aku cek lokasinya? Tidak usah. Naik motor kecil kesayanganku.
Kamu mau apa? Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh anakku. Biarkan aku lihat pesan. Aku lihat dulu. Siapa suruh kamu mengganggu orang yang tidak seharusnya diganggu? Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang berharga. Siang Nuan cuma punya cara-cara. Yang memelukkan ini? Surya Kelyur dan Temuyaku. Nona Xiang. Sekarang mungkin sedang di kantor, bermesraan dengan Pak Lu. Mana ada waktu untuk peduli pada wanita jahat sepertimu? Kamu panggil aku apa? Wanita jahat. Kamu juga karyawan? Apa asyiknya menghina orang seperti itu? Berani-beraninya kamu memukulku. Memang kamu yang kupukul. Siang Nuan cuma menyuruhmu menggangguku? Dia tidak memberitahumu identitas asliku? APA? Aku adalah wanita Luyan, istri direktur utama kalian. Hahaha, kalau kamu wanita Pak Lu, aku ibunya Pak Lu. Aku berhenti menyapu. Aku mau bertemu Luyan. Kalau PK Lu tahu. Aku membiarkan penggemar obsesif seperti kamu masuk. Pasti aku dipecat. Katak ingin makan daging angsa. Coba lihat diri sendiri di cermin. Istri direktur utama? Mau datang ke sini menyapu toilet? Aku dengar. Istri direktur utama itu sombong banget. Sifatnya juga tidak baik. Kamu kelihatan kampungan banget. Basa-basi ya di burung Phoenix APA. Aku akan membuatmu jera. Ini semua salahmu sendiri. Aduh. Wanita, kamu memukulku lagi. Memang kamu yang kupukul? Dasar anjing yang mengandalkan tuannya. Lepaskan tanganmu. Lepaskan. Tidak tahu diri. Kamu gila. Berani berbuat ona di wilayah Lu Group. Aku akan membuatmu menyesal. Satpam. Aku paling benci dipanggil orang yang lemah. Cepat tangkap orang gila itu. Bawa dia ke sini. Ada apa? PK Lu. Wanita yang melamar sebagai asisten pribadi direktur itu. Orang gila. Memukuli karyawan grup Lu kami. Yan. Kuliah umum akan segera dimulai. Serahkan hal kecil seperti ini pada satpam saja. Sudah cukup. Ini bukan hal kecil. Apa mau bilang? Perusahaan bukan tempatku main-main? Mau ikutin mereka? Mengusir aku? Hati-hati jangan sampai masuk angin. Kamu kenapa sih, Luyan? Kalian bertiga bisa mengundurkan diri ke HR. PK Lu. Dia memukuliku sampai begini. Bukannya dia yang harus pergi? Aku percaya, istriku tidak akan memulai keributan dan memukul orang. Jika ada yang keberatan, laporkan dan periksa rekaman CCTV. Tangani sesuai hukum. Pak Lu, aku tidak sengaja. Aku tidak tahu dia istri direktur. Bahkan jika dia karyawan biasa, kamu bisa mengganggunya seperti ini, grup Lu pasti tidak akan mempekerjakan orang sepertimu. Nyonya, aku salah. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Luyan benar. Orang sepertimu tidak pantas tinggal di grup Lu. PK Lu, semuanya dia yang menghasut. Dia bilang asal aku memberi pelajaran pada Nyonya, dia akan membuatmu membantuku naik pangkat. Serahkan semuanya pada polisi. Ayan. Nona Xiang, kamu menghasut orang lain. Dengan sengaja membuat keributan dan provokasi. Memukul orang lain. Mengetahui hukum tapi melanggarnya. Sisanya, bicaralah dengan polisi. Tidak, Ayan. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Ayan, berdasarkan apa? Shen Yanyan sama sekali tidak pantas untukmu. Akulah yang paling cocok untukmu. Shen Yanyan, aku tidak akan baik-baik saja. Kalian juga jangan berharap bisa baik-baik saja. Aku akan menghancurkan kalian. Ayo kita pergi.
Wah, Pak Lu sangat tampan. Pak Lu dan Nyonya benar-benar pasangan yang sempurna. Luyan, Qu'attaquant. kamu tahu tidak? Kamu tadi sangat-sangat tampan sekali. Ini pertama kalinya kamu tersenyum loh. Dan lagi, kamu juga sangat cerdas hari ini. Maksudku adalah, kamu sebelumnya selalu mendengar kata-kata sepihak dari Xiang Nuan. Salah paham padaku. Tidak disangka, hari ini kamu begitu sadar. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak sempat. Aku masih harus menjemput dua-dua pulang sekolah. Sudah begini masih memikirkan anak perempuan. Aku sudah janji sama dia. Harus ditepati. Nggak boleh bohong sama dia. Dulu aku nggak lihat, kamu punya tekad sekuat ini. Kan aku bilang mau buat kamu berubah pikiran tentang aku. Agar kamu bisa suka lagi sama aku. Lumeillant. Pertahankan. Kamu ingat nggak hari ini hari apa? Ingat dong. Hari ini 3 hari lagi menuju Hari Perempuan Sedunia ya. 3 hari lagi. Itu satu-satunya harapan buat aku sebagai karyawan biasa. Untuk bisa dapat cuti setengah hari. Pasti aku ingat. Camus lupa. Lah, lupa APA. Nggak apa-apa, aku bantu kamu olesin obatnya. Mending aku sendiri aja deh. Callot à Damas à la Nanti. Cari aku, jangan ditanggung sendiri. Gawat, kok hari ini dia jadi sentimental banget ya? Sakit nggak? Nanti 3 kali sehari, aku yang olesin, sampai sembuh. Jadi, kamu setuju aku tetap kerja di sini? Yes. Itu. Aku mau cuci baju dulu. Mandi. Pada ngapain? Nggak perlu kerja ya? Ayo sini pada pergi. Luyan, kamu kenapa sih? Perasaan posesif dan pikiran itu terhadapnya. Kok balik lagi ya? Nggak boleh. Kamu kan pria yang terhormat. Luyan, di sini nggak ada handuk. Bisa tolong ambilkan untukku? Tapi dia sekarang adalah istrimu. Adalah wanita milikmu. Handuknya mana? Ini. Luyan, kamu ngapain sih? Laki-laki dan perempuan kan harus menjaga jarak. Kamu tadi, kamu menciumku. Sekarang aku balas menciummu. Nggak salah kan? L'agipula du Camus. Paling suka hubungan suami istri. Sekarang kok menolakku seperti ini? Apa artinya di luar masih ada pria lain? Aku bersumpah, pasti nggak ada. Cuma kamu terlalu mendadak. Aku belum siap. Masa ia belum pernah lakukan? Hampir saja lupa. Pria ini sedang dalam usia yang penuh gairah. Aku pergi jemput duo-duo pulang sekolah dulu. Masalah ini kita bicarakan lain kali. Luyan, à Timu. Dikendalikan lagi oleh wanita ini. Siapa yang kirim teh ini? Dikirim dari luar negeri oleh Bapak. Katanya sangat bergizi, harus diminum dengan cara diseduh. Saya akan menyimpannya sekarang. Simpan teh seperti ini di rumah. Baiklah. Dua-dua pasti senang sekali. Kalau tahu nanti, kabar baik ini. Ibu Lu, Anda menjemput anak? Ayah, belum pulang sekolah ya? Saya tunggu sebentar lagi.
Dua-dua sudah dijemput. Bagaimana mungkin? Siapa yang menjemput? Dua-dua minta izin setengah hari. Dijemput pembantu rumah. Mobil yang dulu Anda pakai. Halo, dua-dua ada di rumah? Bu, hari ini Anda tidak menjemput? Hal sebesar ini, kenapa tidak telepon orang tua? Bukan. Dua-dua sendiri yang bilang ke guru, hari ini hari pernikahan Papa Mama, ulang tahun ke-6, ingin memberi kejutan, dan melarang kami memberitahu Anda. Jadi, ternyata hari yang disebut Luyan tadi, adalah hari ulang tahun pernikahan. Aku akan telepon polisi sekarang. Aku akan pergi menyelamatkan dua-dua sekarang. Blue. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Lebih baik saya bantu ibu telepon polisi saja. Tidak usah, aku akan pergi sendiri. Keselamatan dua-dua yang utama. Dasar anak nakal, diam kau, sebentar lagi ibumu datang. Aku kirim kalian berdua sekaligus. Aku mau telepon mamaku. Sebentar lagi bisa ketemu. Buru-buru apa? Tolong, Om, izinkan aku bicara beberapa patah kata dengan mamaku. Baik. Melihat kau memanggilku Om, aku kabulkan keinginanmu ini. Lagi pula kalian ibu dan anak ini adalah sepasang di jalan menuju akhirat. Hei, jangan sentuh anakku. Aku segera sampai. Mama, jangan datang. Dua-dua tidak takut. Mama, cepat pergi. Dasar anak kurang ajar, berani membohongiku. Jangan sakiti anakku. Aku mohon, berapapun yang kalian minta, aku bisa berikan. Kami dibayar untuk menyelesaikan masalah. Dua-dua hanya seorang anak kecil. Dia tidak punya salah apapun pada kalian. Berapapun jumlahnya, aku bayar. 2 kali lipat. 10 kali lipat. Lepaskan dia. Waktunya tinggal 10 menit. Kalau aku belum melihatmu datang, kami bunuh dia. Halo? Pak sopir, tolong kendarai lebih cepat. Di persimpangan depan sana. Turunkan saja aku. Mereka memata-matai ponselku. Kalau sekarang aku beritahu Luyan, bisa-bisa mereka langsung marah dan membunuh Sandra. Tidak boleh. Kenapa mereka belum pulang juga? Tuan Liu, mungkin Nyonya membawa dua-dua pergi ke tempat baru untuk mencicipi makanan enak. Sejak terakhir kali di depan gerbang sekolah, makan bekpeo. Dua-dua terus-terusan mengomel, ingin jajan makanan lezat di luar. Kita tunggu lagi saja. Bukankah kamu seharusnya di kantor polisi sekarang? Ayan, kamu tega melihatku masuk penjara? Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Pergila. Aku tahu. Hari ini adalah hari peringatan 6 tahun pernikahanmu dengan Shen Nianian. Karena itulah aku sengaja datang. Ayan, kalau dulu kita tidak berpisah. Mazi ingat kamu. Tahun ini adalah tahun keberapa kita bersama? Hubungan kita sudah berlalu. Xiang Nguyen. Tapi aku masih mencintaimu. Aku masih ingin menjadi wanita untukmu. Aku tidak mencintaimu. Dari awal sampai akhir, hanya Shen Nianian yang ada di hatiku. Meski dulu aku pernah membencinya, tapi dia mau memperbaiki kesalahannya. Maka dialah yang seharusnya menjadi istriku. Dan aku harus menjalankan kewajiban sebagai suami. Ayan, lihat aku. Aku tidak percaya kau sama sekali. Tidak punya perasaan padaku. Nona Xiang. Jaga sikapmu. Tidak, kenapa kau tidak berani menatapku? Kau jelas-jelas masih peduli padaku. Aku ulangi sekali lagi. Hari ini adalah hari jadi pernikahan. Ke-6 aku dan Shen Nianian. Aku tidak ingin dia melihat semua ini. Kalau paham situasi, pergilah sekarang. Dia tidak akan datang, Ayan. Hari jadi ke-6 kalian? Dia tidak akan datang menemuimu. Aku tidak akan percaya lagi pada hasutanmu. Le Pascan. Tidak, aku tidak mau melepas. Bahkan jika Shen Nianian mati, kau tetap tidak mau mencintaiku. Ayan? Apa katamu? Ayan.
Kalau saja tidak ada Duo-Duo, tidak ada Shen Nian-Nian, kita pasti masih bersama, kan? Apayang Kolakukan pas d'America? Segera cari tahu lokasi ponsel. Shen Nian-Nian dan Duo-Duo. Jika sesuatu terjadi pada mereka, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Aku ingin mereka semua mati. Apa yang tidak bisa kudapatkan, mereka juga jangan harap bisa mendapatkannya. Dasar anak perempuan, sekarang aku akan mengakhiri hidupmu. Berhenti. Berhenti. Jangan sentuh anakku. Pas sekali kamu datang. Hari ini adalah hari kematian kalian berdua, ibu dan anak. Jangan takut, ibu sudah datang. Ibu, kenapa kamu begitu bodoh? Duo-duo tidak ingin ibu celaka. Duo-duo, kamu adalah anak ibu. Ibu tidak mungkin membiarkanmu begitu saja. Wah, hubungan ibu dan anak yang sangat mesra. Tunggu dulu, beri aku kesempatan untuk bernegosiasi. Berapapun uang yang kamu mau, aku bisa memberikannya. Jangan sakiti ibuku. Apakah itu tante jahat Siang Nuan yang menyuruh kalian datang? Tak disangka, anak kecil ini cukup pintar. Tapi apa gunanya kalau sudah menebak, tetap saja jalan menuju kematian. Aku ingin bernegosiasi dengannya. Panggil dia keluar. Kalau begitu, sampaikan pesan untuknya di alam baka. Security dan sopir seharusnya sudah memberitahu polisi dan Luyan secara terpisah. Asalkan aku bisa mengulur waktu, masih ada harapan untuk selamat. Beri aku satu kesempatan, bertemu sekali. Menelepon juga boleh. Shen Nian-Nian. Jangan-jangan kamu ingin aku membebaskanmu? Sudah terlambat, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kamu pantas menerimanya. Kamu mau apa, Siang Nuan? Jangan terus-terusan salah, sadarlah. Aku sudah kasih kamu kesempatan untuk tinggalkan Ayan. Kamu yang gak mau. Dan si gadis sialan ini, kalau bukan karena dia, Ayan, mana mungkin kasih kamu kesempatan? Kamu gila. Kalau kamu bunuh kami, kamu juga bakal mati. Aku sudah atur helikopter untuk bawa aku ke luar negeri. Kamu tenang saja, dan temani anakmu di perjalanan terakhir. Duo-duo, jangan takut. Papa pasti akan datang selamatin kita. Ayan memang pintar. Langsung tahu caranya. Melacak lokasi ponselmu. Tapi ponselmu, sudah aku pasang software mata-mata. Lokasi yang dia dapat itu palsu. Siang Nuan. Aku tahu kamu benci dan dendam sama aku. Aku bisa tinggal di sini. Tapi tolong lepaskan duo-duo. Aku mohon. Nggak mungkin. Kalian semua harus mati. Duo-Duo. Nian-Nian. Masa sih, kok Ayan bisa nemuin kita secepat ini? Ayan, Jangan ngarep, kamu nggak bisa selamatin mereka. Manggil. Menea perempuan. Dia sudah buka mata. Sadar, cepat panggil dokter. Dokter. Ibu. Duo-duo, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Bu. Untung ibu yang menyelamatkanku. Ini mertua dari pemilik asli tubuh ini. Maaf, membuat ibu dan bapak kaget. Ah, jangan berkata begitu. Kamu adalah istri Ayan. Berarti kamu adalah keluarga kami. Ngomong-ngomong, di mana Luyan? Ibu, Papa menyelamatkan kita. Dia kenapa? Ibu, sebenarnya, Papa selalu mencintai kita. Dia adalah pahlawan kita. Luyan, kamu terlalu bodoh. Kenapa kamu nekat masuk ke dalam api untuk menyelamatkan kami? Aku tidak akan membiarkan kamu mati.
Sejak kapan hubungan mereka berdua jadi serumah ini? Baru terlihat ketulusannya saat menghadapi kesulitan. Aku belum mati. Jangan nangis. Papa. Luyan. Aku tidak akan mengizinkan kamu mati. Pokoknya, menurutku, Tidak masalah punya anak laki-laki atau perempuan lagi. Aku juga mau punya adik laki-laki atau perempuan. Baik. Teh khusus yang kamu buat waktu itu, sudah dipakai untuk Ayan belum? Ayan, barusan aku sudah berdiskusi dengan ibumu untuk merayakan kalian pulang dari rumah sakit dengan sehat. Khusus untuk menantu perempuan. Menyiapkan amplop merah besar. Masih berkat Luyan. Kalau tidak, aku dan dua-dua pasti sudah selesai. Tapi sebelum ayah datang, Mama juga sangat berani melindungiku. Ini adalah uang sakuku dari kecil sampai besar. Serahkan saja untuk Mama simpan. Anak kecil bisa punya berapa banyak uang sih? Kamu simpan saja sendiri. Kira-kira 100 juta. ATA, uang angpau seorang anak kecil. Ternyata adalah orang seperti aku yang kerja keras. Uang yang tidak bisa didapatkan dalam beberapa kehidupan. Memang ada orang yang lahir sudah di Roma. Ada orang yang seumur hidupnya hanya kerja keras. Ini adalah sedikit perhatian dari aku dan suamiku. Total 1 miliar. Kalau kurang, bilang saja. Juga sudah menguruskan untukmu. Kartu VIP Salon Kecantikan Nasional. Kartu member merek mewah top berbagai jenis. Dan juga pusat perawatan bayi. Kartu member dengan masa berlaku 10 tahun. Semua sudah direskan untuk kalian. Ayah, ibu. Aku belum. Kalau kamu tidak mau punya anak, tidak ada yang memaksamu. Hak pilihan ada di tanganmu. Tapi apa? Terima kasih, sayang. Aku juga tidak pernah membayangkan. Aku bisa memiliki keluarga yang bahagia dan sempurna. Aku masuk. Sayang. Kamu tiba-tiba bersikap seperti ini, aku jadi kaget. Luyan, sebenarnya, aku ada yang mau dibicarakan. Kamu mau tanya tentang Siang Nuan? Ya, tenang saja, dia sudah ditangkap. Hasutan penculikan, percobaan pembunuhan, sisa hidupnya, mungkin akan dihabiskan di penjara. Bukan itu. Kalau begitu, apa orang tuaku, yang bilang soal punya anak memberimu tekanan? Tenang. Sudah kubilang ke mereka, kamu punya hak untuk memilih sendiri. Bukan. Sebenarnya, aku bukan istrimu. Jangan ngomong sembarangan, kamu memang istriku. Luyan, aku tidak bohong padamu. Alasanmu merasa aku berubah sangat besar. Adalah karena aku sama sekali bukan. Shen Nian yang dulu. Aku bukan orang dari dunia ini. Aku hanyalah seorang perawat biasa yang tak dikenal. Hanya saja, tanpa sengaja terjebak masuk ke dalam sebuah novel. Lalu menjadi istrimu, dan ibu dari dua-dua. Tidak, kamu adalah istriku. Tidak peduli kamu berubah seperti apa. Aku tetap mencintaimu. Aku hanya takut kehilanganmu. Kalau begitu, aku akan mencarimu ke ujung dunia. Aku kembali lagi. Halo, saya mau daftar gawat darurat. Baik. Ayah, hari ini antar aku sekolah ya, biarkan ibu istirahat yang cukup. Baik, ayah yang antar kamu. Aku bukan sudah kembali ke dunia asal? Kenapa masih bisa mendengar suara dua-dua? Mengkingka. Aku bermimpi sangat panjang.
Dalam mimpi itu, aku kehilangan segalanya. Lalu dengan cara baru, merasakan keindahan keluarga ini. Mungkin aku selalu adalah istri Luyan dan ibu Duo-Duo. Ayah, hari ini antar aku sekolah ya, biarkan ibu istirahat yang cukup. Baik, ayah yang antar kamu. Duo-Duo. Ibu. Duo-Duo. Ibu hampir kehilangan kamu. Maaf, ibu sayang kamu. Apa kamu mimpi buruk lagi? Sayang, aku tidak ingin kehilangan kamu lagi. Bodoh, kita tidak akan berpisah. Ada aku. Dan ada kamu. Baik, keluarga kita tidak akan berpisah lagi. Tidak akan berpisah lagi.